Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu merasa hidupmu terasa sempit, napasmu berat, dan hatimu gelisah hanya karena satu hal, yaitu hutang? Dan di tengah rasa cemas itu, kamu terus mencari tempat bersandar, tetapi tidak ada satupun manusia yang benar-benar mampu menenangkanmu. Hari ini, izinkan aku mengajakmu kembali kepada satu tempat yang tidak pernah menolakmu. Tempat di mana semua kepedihan dan tekananmu menjadi ringan di hadapannya. Pernahkah kamu bangun di pagi hari dengan dada yang terasa lebih berat daripada tubuhmu sendiri, karena memikirkan hutang yang seolah tak kunjung menemukan ujungnya? Kamu berjalan seperti biasa, tersenyum seperti biasanya, tapi jauh di dalam hatimu ada ketakutan yang kamu sembunyikan rapat dari siapapun. Setiap suara notifikasi di ponselmu membuat degup jantungmu meningkat. Karena kamu takut itu adalah pesan penagihan yang harus kamu hadapi lagi. Kamu sering duduk sendirian sambil menatap kosong pada tembok, memikirkan jalan keluar yang entah mengapa terasa semakin sempit dari hari ke hari. Rasanya seperti dunia mengecil dan kamu berada di titik paling terpojok tanpa tahu harus bergerak kemana. Kadang kamu ingin bercerita kepada seseorang, tapi kamu sadar, tidak semua orang mampu memahami apa yang sedang menekan batinmu. Kamu takut dianggap gagal, dianggap tak becus, dianggap tidak mampu mengatur hidupmu sendiri. Padahal jauh di dalam dirimu kamu telah berjuang sekeras mungkin, bahkan lebih keras daripada yang orang lain bayangkan. Ada hari-hari ketika kamu ingin menangis, tetapi air mata pun terasa tertahan oleh rasa malu yang tidak pernah kamu undang ke dalam hidupmu. Kamu mencoba tidur, tetapi pikiranmu berlari lebih cepat dari waktu, memaksamu terjaga sampai mata terasa panas. Dan ketika pagi datang, kamu kembali memakai topeng kekuatan yang sebenarnya mulai retak di dalam. Hutang membuatmu merasa kecil, seolah kamu tidak punya nilai lagi di mata manusia. Meski sebenarnya kamu sangat berharga di sisi Allah, kamu menahan napas setiap kali ada kebutuhan mendadak karena kamu tidak tahu dari mana harus mengambil uang lagi. Kadang kamu marah pada dirimu sendiri, menyesali masa lalu yang membuatmu sampai pada keadaan ini. Tapi dalam diammu, ada doa yang kamu bisikan dengan suara yang hampir tidak terdengar. Berharap Allah mendengarnya, meski suaramu rapuh. Kamu memohon agar hati ini dikuatkan, agar langkahmu dipandu, agar hidupmu diberi sedikit saja kelegaan. Kamu mencoba tetap bersikap baik kepada orang lain, meski hatimu sendiri sedang penuh luka. Ada kalanya kamu merasa ingin menyerah, tetapi kamu terus memaksakan diri untuk bertahan karena kamu tahu hidup tidak berhenti hanya karena kamu lelah. Dalam sepi malam, kamu memandang langit sambil bertanya, kenapa jalanmu terasa begitu sulit dibanding orang lain? Namun di saat yang sama, ada bagian dari dirimu yang tetap percaya bahwa Allah pasti punya maksud yang belum kamu ketahui. Kamu mencoba menghibur diri dengan mengatakan bahwa semua ini hanya sementara, meskipun kamu sendiri tidak tahu kapan sementara itu akan berakhir. Terkadang kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa hutang, hidup yang ringan, hidup yang bisa kamu jalani tanpa tekanan yang memenjarakan pikiranmu. Tapi mimpi itu terasa jauh, dan kamu kembali menarik napas panjang seakan ingin mengusir kenyataan. Kamu terus berjalan, meski kakimu goyah, karena kamu tahu berhenti bukan pilihan. Kamu terus berharap, meski harapanmu mulai tipis, karena kamu tahu Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang mengetuknya. Kamu terus bercita-cita, meski dunia seolah meminta kamu berhenti bermimpi. Ada saat ketika kamu merasa tidak layak meminta kepada Allah karena merasa terlalu penuh dosa. Namun, hati kecilmu berkata bahwa Allah Maha Pengampun dan Dia tidak pernah bosan mendengar keluhan hambanya. Hutang membuatmu belajar bahwa kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kamu rencanakan. Hutang juga mengajarkanmu bahwa kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi mampu bangkit berkali-kali meski tidak ada yang melihat. Kamu belajar bahwa menjadi dewasa adalah tentang menerima beban tanpa harus mengeluh kepada manusia, tetapi mengadukan semuanya kepada Allah. Kamu belajar bahwa dunia tidak selalu memberikan pelukan. Terkadang ia justru mendorongmu ke jurang untuk menguji kemampuanmu memanjat kembali. Setiap hari kamu merasa waktu bergerak terlalu cepat untuk masalahmu, tetapi terlalu lambat untuk ketenanganmu. Ada momen ketika kamu hanya ingin menghilang sejenak dari kehidupan yang terasa menuntut begitu banyak dari dirimu. Namun kamu tetap bertahan karena kamu tahu ada orang-orang yang kamu cintai dan tidak ingin kamu kecewakan. Kamu terus menguatkan hatimu meski tidak ada yang tahu betapa kerasnya pertempuran dalam batinmu. Kadang kamu merasa dunia tidak adil, tetapi kamu tetap mencoba bersabar karena kamu percaya Allah Maha Adil. Kamu mencoba percaya bahwa setiap air mata yang jatuh membawa pahala yang tidak kamu sadari. Kamu mulai belajar bahwa penyembuhan tidak selalu datang dari harta, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Dan perlahan-lahan kamu menyadari bahwa cobaan ini mungkin bukan hukuman,
tetapi panggilan lembut untuk kembali kepadanya. Kamu belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kamu menyelesaikan masalah, tetapi seberapa besar kamu mempercayakan dirimu kepada Allah. Hutang membuatmu belajar tentang rendah hati, bahwa manusia memang tidak selalu kuat seperti yang mereka tampilkan. Ia membuatmu sadar bahwa kesombongan tidak punya tempat dalam hidup yang penuh ketidakpastian ini. Dan meski kamu jatuh berkali-kali, kamu tetap mencari cahaya kecil di ujung lorong gelap yang kamu lalui. Kamu tetap mencoba memaafkan diri sendiri atas masa lalu yang tidak bisa kamu ubah. Kamu mencoba menerima bahwa tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Dan kamu mulai memahami bahwa mungkin, hanya mungkin, semua ini adalah cara Allah mengajarkanmu arti keteguhan yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, di tengah semua rasa sakit dan tekanan yang kamu alami, ada satu hal yang tetap kamu yakini, bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika kamu merasa sendirian, ada saat ketika kamu merasa dunia tidak mendengar suaramu, tetapi Allah selalu mendengarkan setiap bisikan hatimu. Meskipun tidak satupun manusia mengetahuinya. Ketika kamu menahan tangis di balik pintu kamar, Allah melihat betapa keras kamu berjuang agar tetap terlihat kuat di depan orang lain. Saat kamu menundukkan kepala karena malu dengan keadaanmu, Allah mengangkat derajatmu dengan kesabaran yang terus kamu pertahankan. Ketika kamu merasa kehilangan jalan, Allah sedang merancang jalan yang lebih baik untukmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Ada waktu ketika kamu merasa tidak layak untuk meminta pertolongan, tetapi Allah tetap memanggilmu melalui setiap kesulitan agar kamu kembali mendekat. Saat kamu berusaha mengatur napas yang tercekat karena panik memikirkan hutangmu, Allah mendekap hatimu dengan ketenangan yang tidak bisa diberikan dunia. Ketika kamu berkata dalam hati bahwa kamu sudah tidak mampu, Allah menjawabnya dengan kekuatan kecil yang membuatmu tetap bisa berdiri. Saat kamu merasa semuanya terlambat, Allah memperlihatkan bahwa tidak ada kata terlambat selama kamu masih mau berharap kepadanya. Ketika kamu merasa tidak ada lagi ruang untuk memohon, Allah membuka pintu yang bahkan tidak pernah kamu tahu sebelumnya. Saat kamu merasa doa-doamu menguap begitu saja, Allah sebenarnya sedang mengumpulkannya sampai waktunya turun bersamaan sebagai jawaban yang indah. Ketika kamu merasa hidupmu penuh kegagalan, Allah melihat semua usahamu yang tidak pernah berhenti meski jalan terasa sangat berat. Saat kamu memandang masa depan dengan ketakutan, Allah memandangmu dengan kasih sayang yang lebih besar daripada rasa takutmu. Ketika kamu merasa tidak berharga, Allah menunjukkan bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh harta, tetapi oleh iman dan keikhlasanmu. Saat kamu menangis tanpa suara karena tidak ingin dilihat siapapun, Allah mendengar setiap detak hati yang bergetar penuh kekhawatiran. Ketika kamu merasa sendirian dalam menghadapi beban hutang, Allah mengingatkanmu bahwa Dia adalah sebaik-baik penolong yang tidak pernah meninggalkanmu. Saat kamu merasa hidupmu gelap, Allah memberi secercah cahaya yang membuatmu bertahan satu hari lagi. Ketika kamu merasa waktumu habis, Allah memberi kesempatan baru yang datang di saat paling tidak terduga. Saat kamu merasa tidak mampu menjelaskan keadaanmu kepada siapapun, Allah memahami semuanya tanpa kamu harus berkata apa-apa. Ketika kamu merasa berat menjalani hari, Allah mencatat setiap kesabaranmu sebagai pahala yang tidak akan hilang sia-sia. Saat kamu merasa pintu-pintu dunia tertutup, Allah membuka pintu langit yang tidak pernah tertutup bagi hamba yang memohon. Ketika kamu merasa doa-doamu tidak didengar, Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih besar daripada yang kamu minta. Saat kamu merasa langkahmu tersandung, Allah memapahmu agar kamu tidak benar-benar jatuh. Ketika kamu merasa hidupmu tak seimbang, Allah menempatkan ketenangan di hatimu agar kamu tetap bisa berjalan. Saat kamu merasa gagal, Allah melihatmu sebagai hamba yang sedang belajar dan tumbuh dari ujiannya. Ketika kamu merasa dunia terlalu bising, Allah memanggilmu untuk tenang dalam sujudmu. Saat kamu merasa memilih jalan yang salah, Allah masih memanggilmu dengan penuh kelembutan agar kembali ke jalannya. Ketika kamu merasa harapanmu habis, Allah menumbuhkan harapan baru melalui kejadian kecil yang membuatmu tersenyum. Saat kamu merasa tertinggal jauh, Allah sedang mengatur waktu terbaik agar kamu menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Ketika kamu merasa hidupmu kacau, Allah menunjukkan bahwa dari kekacauan itulah lahir kekuatan baru yang tidak kamu sadari. Saat kamu merasa rezekimu sempit, Allah ingin mengajarkanmu bahwa kelapangan yang pertama-tama lahir dari hati yang bersyukur. Ketika kamu merasa kecewa pada manusia, Allah ingin kamu mengerti bahwa hanya Dia yang tidak pernah mengecewakan. Saat kamu merasa tidak ada yang memahami posisimu, Allah memeluk hatimu dengan kasih sayang yang tidak terlihat, tetapi nyata. Ketika kamu merasa letih menghadapi hidup, Allah menguatkan langkahmu agar kamu tetap bisa melangkah. Saat kamu merasa takut memulai harimu,
Allah memberimu alasan untuk tetap bangun dan berjuang. Ketika kamu merasa hampir menyerah, Allah menghadirkan dorongan kecil agar kamu tetap bertahan. Saat kamu merasa bebanmu terlalu berat, Allah menjanjikan bahwa setelah kesulitan pasti datang kemudahan. Ketika kamu merasa tidak ada solusi, Allah menunjukkan bahwa solusinya selalu lebih luas dari pikiran manusia. Saat kamu merasa perjalananmu panjang, Allah menemanimu tanpa pernah meninggalkanmu meski sedetik. Ketika kamu merasa malu terhadap keadaanmu, Allah mengingatkan bahwa Dia melihat hatimu, bukan apa yang kamu miliki. Saat kamu merasa hidupmu kusut, Allah mampu meluruskannya dengan satu perintah, kun fayakun. Ketika kamu merasa tidak punya siapa-siapa, Allah ingin kamu sadar bahwa memiliki Dia lebih dari cukup untuk segalanya. Saat kamu merasa terjepit oleh keadaan, Allah melapangkan hatimu agar kamu tetap bisa bernapas. Ketika kamu merasa semuanya hancur, Allah mengajarkan bahwa Dia bisa membangun hidupmu kembali dari titik yang paling rendah. Saat kamu merasa tidak kuat, Allah menguatkanmu dengan cara yang seringkali tidak kamu sadari. Ketika kamu merasa berada di titik nol, Allah menunjukkan bahwa dari nol lah banyak kisah besar bermula. Saat kamu merasa dirimu tidak mampu menghadapi hari esok, Allah memastikan bahwa kamu tetap bisa melewatinya hari demi hari. Ketika kamu merasa terlalu banyak kekurangan, Allah menunjukkan bahwa rahmat-Nya jauh lebih besar dari kekuranganmu. Saat kamu merasa berat menanggung semuanya sendirian, Allah berkata dalam firman-Nya bahwa Dia lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Ketika kamu merasa air matamu tidak memiliki arti, Allah menjadikannya saksi atas perjuanganmu yang dicatat dengan penuh kemuliaan. Dan pada akhirnya, ketika kamu merasa berada di jurang paling dalam, Allah menunjukkan bahwa Dialah yang mampu menarikmu naik ke tempat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Ada satu hal yang sering kita lupakan ketika masalah datang bertubi-tubi, yaitu bahwa Allah tidak meminta kita menyelesaikan semuanya sendirian. Dia hanya meminta kita untuk kembali kepada-Nya dan menyerahkan segala beban yang tidak mampu kita pikul. Ketika kamu merasa hutangmu terlalu banyak untuk kamu tanggung, Allah ingin kamu tahu bahwa Dia tidak menilai besarnya masalahmu, tetapi sedalam apa kamu bersandar kepada-Nya. Saat kamu memandang angka-angka yang membuatmu takut, Allah memandang hatimu yang masih berusaha percaya meski hampir hancur oleh keadaan. Ketika kamu berkata dalam hati bahwa kamu tidak sanggup lagi berjalan, Allah ingin kamu melangkah meski hanya satu langkah kecil, sebagai tanda bahwa kamu masih berharap kepada-Nya. Saat kamu memutuskan untuk tidak lagi menggantungkan harapan kepada manusia, itulah awal dari pintu pertolongan Allah yang terbuka perlahan. Ketika kamu mulai melepaskan kekhawatiranmu dan menaruhnya di hadapan Allah, kamu akan merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh harta. Saat kamu berkata, "Ya Allah, aku pasrah," maka saat itu juga langit mendengarkan dan malaikat mengangkat doamu ke hadapannya. Ketika kamu memulai hari dengan memohon petunjuk, Allah menurunkan cahaya kecil yang memandumu melewati gelapnya masalah yang kamu hadapi. Saat kamu memutuskan untuk benar-benar menyerahkan beban hutangmu kepada Allah, kamu akan melihat betapa banyak hal yang tidak pernah kamu perhatikan sebelumnya mulai terbuka. Ketika kamu bertawakal, bukan berarti kamu tidak berusaha, tetapi kamu memilih untuk tidak menyandarkan hasil pada kekuatanmu sendiri. Saat kamu mulai memahami bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat waktu, hatimu menjadi lebih lembut menerima ujian apapun. Ketika kamu menengadahkan tangan dalam keheningan malam, Allah mendengar dengan penuh kasih dan menjawab dengan cara yang paling indah. Saat kamu berkata, "Aku tidak mampu melunasi ini sendirian," Allah menjawab dengan lembut, "Aku selalu bersamamu." Ketika kamu mulai ikhlas, kamu akan melihat bagaimana Allah menggerakkan hati manusia untuk meringankan jalanmu. Saat kamu jujur kepada dirimu bahwa kamu butuh bantuan Allah, pintu rezeki yang tertutup perlahan-lahan mulai terbuka kembali. Ketika kamu berhenti memikirkan bagaimana cara dunia menolongmu, kamu akan melihat bagaimana cara Allah menolongmu jauh lebih luar biasa. Saat kamu pasrah, kamu akan merasakan bebanmu tidak lagi menenggelamkanmu seperti sebelumnya. Ketika kamu mengakui kelemahanmu, kamu akan merasakan kekuatan Allah masuk melalui celah-celah kerapuhanmu. Saat kamu berdoa sambil menangis, Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa itu adalah hamba yang Dia cintai karena kembali padanya. Ketika kamu tidak tahu harus mulai dari mana untuk menyelesaikan hutangmu, Allah menunjukkan satu langkah kecil yang membuka jalan-jalan berikutnya. Saat kamu menanamkan keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkanmu, dunia ini terasa lebih ringan untuk dijalani. Ketika kamu beristighfar dan menenangkan hatimu, Allah menurunkan kemampuan untuk berpikir lebih jernih dalam menghadapi masalah yang tampak rumit. Saat kamu mengikhlaskan apa yang hilang, Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih bernilai di masa depan. Ketika kamu mencoba memperbaiki hubunganmu dengan Allah, kamu akan melihat bagaimana masalah-masalahmu
juga mulai diperbaiki olehnya. Saat kamu berserah, kamu bukan sedang kehilangan kendali, tetapi sedang menyerahkan kendali itu kepada Zat yang tidak pernah salah dalam mengatur hidupmu. Ketika kamu menyebut nama Allah dalam setiap langkah, hatimu menjadi lebih kuat meski tubuhmu sedang lelah. Saat kamu memilih untuk bertawakal daripada mengeluh, kamu akan melihat bagaimana Allah mempermudah urusanmu satu persatu. Ketika kamu percaya bahwa tidak ada masalah yang lebih besar dari kuasa Allah, ketakutanmu perlahan-lahan memudar. Saat kamu menyerahkan hutangmu kepada Allah, kamu juga menyerahkan rasa takut, kecemasan, dan keraguan yang selama ini membelenggumu. Ketika kamu membiarkan Allah mengambil alih kekhawatiranmu, kamu akan merasakan hidupmu mulai terasa lapang kembali. Saat kamu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, kamu sebenarnya sedang mengirimkan pesan kepada dunia bahwa kamu tidak lagi berjalan sendirian. Ketika kamu benar-benar yakin Allah mendengar doa hambanya, kamu akan bersabar lebih dalam meski ujianmu belum berakhir. Saat kamu memohon jalan keluar, Allah menuntunmu kepada orang yang tepat, kesempatan yang tepat, atau rezeki yang datang di waktu paling tepat. Ketika kamu merasa pintu-pintu usaha tertutup, Allah membukakan jendela pertolongan yang tidak pernah kamu perkirakan. Saat kamu melangkah dengan keyakinan bahwa Allah bersamamu, kamu tidak lagi takut menghadapi hari esok. Ketika kamu pasrahkan semuanya kepada Allah, kamu tidak kehilangan apapun. Justru kamu sedang mendapatkan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Saat kamu memutuskan untuk bertawakal, hatimu menjadi rumah bagi ketenangan yang sangat sulit kamu temukan sebelumnya. Ketika kamu menyerahkan masalahmu kepada Allah, kamu akan menemukan kekuatan baru untuk berusaha lebih baik tanpa merasa terbebani. Saat kamu mengucap, "Ya Allah, aku titip semuanya," kamu akan melihat bagaimana Allah menjaga apa yang kamu titipkan dengan sempurna. Ketika kamu menaruh bebanmu di kaki Allah, Dia akan mengangkat beban itu dari hatimu sebelum Dia mengangkatnya dari hidupmu. Saat kamu menyerahkan hutangmu kepada Allah, kamu juga menyerahkan rasa malu, takut, dan kecewa yang selama ini membuatmu tidak berani melangkah. Ketika kamu percaya bahwa Allah lebih besar dari masalahmu, hidupmu mulai berubah dari dalam diri. Saat kamu merelakan masa lalu yang kelam, Allah memberimu masa depan yang lebih bercahaya. Ketika kamu berserah diri sepenuh hati, Allah memperlihatkan bahwa tidak ada doa yang sia-sia dan tidak ada usaha yang hilang tanpa balasan. Saat kamu mendekat kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, Allah mendekat kepadamu dengan kasih sayang yang tidak pernah putus. Ketika kamu memilih untuk mengandalkan Allah melebihi siapapun, kamu akan melihat bagaimana dunia tiba-tiba menjadi lebih mudah untuk dijalani. Saat kamu mencintai Allah lebih dari ketakutanmu, kamu akan melihat bahwa semua yang kamu takutkan tidak pernah lebih kuat dari pertolongannya. Ketika kamu hadir kepada Allah dengan hati yang lemah, Allah akan mengembalikannya sebagai hati yang lebih kuat. Dan ketika kamu menyerahkan hutang-hutangmu kepada Allah sepenuhnya, Allah tidak hanya akan memberikan jalan keluar, Dia akan memberimu ketenangan sebelum solusi itu datang. Dalam perjalananmu menghadapi hutang, kamu akhirnya sadar bahwa usaha yang kamu lakukan bukan hanya tentang mencari uang, tetapi tentang membuktikan kepada Allah bahwa kamu tidak menyerah pada keadaan. Saat kamu bangun lebih pagi untuk bekerja, meski tubuhmu masih lelah, Allah mencatat setiap langkah itu sebagai bentuk kesungguhanmu dalam berikhtiar. Ketika kamu menahan diri dari pengeluaran yang tidak penting, Allah melihat bagaimana kamu belajar disiplin demi memperbaiki keadaan. Saat kamu mencoba mencari peluang baru meski sering ditolak, Allah sebenarnya sedang memperluas rezekimu dari arah yang belum kamu lihat. Ketika kamu memaksakan diri untuk tetap jujur dalam urusanmu, meski ada jalan pintas yang tampak lebih mudah, Allah sedang menjagamu agar rezekimu tetap bersih dan berkah. Saat kamu memelihara rasa sabar dalam hatimu, Allah menyiapkan balasan yang melebihi apa yang kamu bayangkan. Ketika kamu bersusah payah bekerja tanpa ada yang tahu betapa beratnya itu, Allah menghitungnya satu persatu sebagai amal yang menguatkan kedudukanmu di sisinya. Saat kamu menjaga dirimu dari putus asa, Allah menanamkan dalam hatimu harapan yang lebih kokoh daripada masalah yang kamu hadapi. Ketika kamu menahan gengsi dan memilih meminta maaf atau memperbaiki hubungan dengan seseorang yang mungkin bisa membantumu, Allah sedang mendidik hatimu untuk lebih rendah hati. Saat kamu memutuskan untuk menghindari riba dan jalan-jalan yang diharamkan, meski itu membuatmu harus berusaha lebih keras, Allah membuka pintu keberkahan yang lebih luas untukmu. Ketika kamu menahan amarahmu saat diejek atau direndahkan karena keadaanmu, Allah menyiapkan penggantian yang jauh lebih mulia dari hinaan manusia. Saat kamu memilih terus mencoba meski sudah gagal berkali-kali, itu adalah bukti bahwa kamu mulai percaya sepenuhnya kepada pertolongan Allah. Ketika kamu terus berdoa,
sambil berusaha. Allah menjaga agar langkahmu tidak tersesat meski jalannya gelap. Saat kamu merasa usaha kecilmu tidak berarti apa-apa, Allah ingin kamu tahu bahwa Dialah yang akan menyempurnakan hasilnya. Ketika kamu menguatkan niat untuk bekerja lebih jujur dan bersih, Allah mengangkat derajatmu tanpa kamu sadari. Saat kamu membantu orang lain meski kamu sendiri sedang dalam kesulitan, Allah memperluas rezekimu dengan cara yang tidak terlihat. Ketika kamu menahan diri dari berkeluh kesah di hadapan manusia, Allah mengundangmu untuk mencurahkan segalanya di hadapannya. Saat kamu menggunakan tenaga terakhirmu untuk menyelesaikan tanggung jawab, Allah menggantinya dengan kekuatan baru yang membuatmu kembali bangkit. Ketika kamu memilih jalan halal meski terasa lebih sempit, Allah membalasnya dengan jalan keluar yang lebih luas dari langit dan bumi. Saat kamu berusaha memperbaiki hidupmu, meski perlahan, Allah melihat perubahan kecil itu sebagai langkah besar menuju keberkahan. Ketika kamu menahan ego dan meminta bantuan dengan cara yang baik, itu adalah bentuk kehambaan yang membuat Allah semakin dekat denganmu. Saat kamu mencatat hutangmu dan mulai menyusun rencana untuk melunasinya sedikit demi sedikit, Allah menanamkan keberanian baru dalam dirimu. Ketika kamu menghargai rezeki sebesar apapun, Allah menambahkannya melalui pintu-pintu kebaikan. Saat kamu memilih bekerja keras daripada berdiam diri, Allah menyiapkan hasil yang akan membuatmu bersyukur selama hidupmu. Ketika kamu memperbaiki sikapmu kepada orang tua, keluarga, dan teman, Allah melancarkan urusanmu sebagai balasan atas kebaikan akhlakmu. Saat kamu memohon ampunan, Allah menghapus dosa-dosa yang menjadi penghalang rezekimu. Ketika kamu memperbaiki salatmu, Allah memperbaiki hatimu agar lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Saat kamu bersedekah meski hanya sedikit, Allah menggantinya dengan sesuatu yang berkali lipat lebih besar. Ketika kamu menyadari bahwa usaha bukan hanya tentang uang, tetapi tentang keberkahan, Allah menunjukkan bahwa rezeki itu lebih luas daripada angka. Saat kamu mengurangi kesenangan dunia demi memperbaiki keadaanmu, Allah memberi ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketika kamu belajar mengatur keuanganmu dengan lebih bijak, Allah membantu agar rezekimu tidak bocor ke tempat yang salah. Saat kamu menjaga dirimu dari gaya hidup yang merusak, Allah melindungimu dari masalah yang lebih besar. Ketika kamu berusaha memperbaiki semua aspek hidupmu, Allah menjadikanmu pribadi yang lebih kuat dan lebih matang dari sebelumnya. Saat kamu mulai bekerja dengan penuh rasa syukur, Allah menambah rezekimu dari tempat yang tidak kamu duga. Ketika kamu memohon agar hatimu dikuatkan, Allah mengirimkan rasa tenang yang membuatmu sanggup menghadapi hari esok. Saat kamu bangkit dari keterpurukan dan mulai melangkah kembali, Allah mengiringi setiap langkah itu dengan kebaikan yang kamu tidak lihat. Ketika kamu terus menabur usaha, Allah menyiapkan waktu panen yang jauh lebih indah daripada yang kamu rencanakan. Saat kamu tetap bersyukur dalam keadaan sempit, Allah melapangkan hidupmu sedikit demi sedikit, sampai kamu lupa bagaimana rasanya sesak. Ketika kamu menjaga salatmu, Allah menjaga rezekimu. Saat kamu menjaga amanah dalam pekerjaan, Allah menjaga pintu rezeki agar tetap terbuka untukmu. Ketika kamu memperbaiki kualitas ibadahmu, Allah memperbaiki kualitas hidupmu. Saat kamu jujur dalam kesulitanmu, Allah menurunkan kemudahan yang tidak kamu sangka. Ketika kamu menguatkan niat untuk keluar dari hutang, Allah menguatkan hatimu untuk tetap tegak meski jalannya panjang. Saat kamu yakin bahwa usaha adalah ibadah, kamu tidak lagi merasa terbebani oleh kerja kerasmu. Ketika kamu memahami bahwa tawakal adalah kemenangan, kamu mulai merasakan bahwa Allah selalu bersamamu pada setiap perjalanan. Saat kamu terus bergerak meski lambat, Allah menghargai setiap langkah yang kamu ambil. Ketika kamu percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu, kamu mulai melihat tanda-tanda pertolongannya di setiap sudut hidupmu. Dan pada akhirnya, ketika kamu menyadari bahwa usaha adalah bentuk ibadah dan tawakal adalah bentuk penyerahan diri, kamu memahami bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang menggantungkan harapannya hanya kepadanya. Dan inilah saatnya kamu berhenti mengukur kekuatan Allah dengan logika manusia. Karena selama kamu masih membatasi kuasanya, kamu akan terus merasa hidupmu tidak akan pernah berubah. Karena Allah tidak melihat seberapa besar hutangmu, tetapi seberapa besar keyakinanmu bahwa Dia mampu membebaskanmu darinya. Karena Allah tidak menilai seberapa sering kamu jatuh, tetapi seberapa kuat kamu kembali bangkit dan mendekat kepadanya. Karena Allah tidak menanyakan bagaimana kamu bisa terjerat hutang, tetapi apa yang kamu lakukan hari ini untuk kembali kepada jalannya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar terbaikmu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan nasihat-nasihat berikutnya. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah, lapangkanlah hati kami, ringankanlah beban kami,
cukupkanlah rezeki kami, dan bebaskanlah kami dari segala hutang dengan cara yang Engkau ridhoi. Amin, ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah selalu menjaga langkahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.